Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B Indralaya yang beranggotakan Saya Yanti Denia dengan NIM 06101282227044. saya Fatma Anisi dengan nomor NIM 06101282227052. Saya Indri Lestari dengan NIM 06101182227040. Saya Arianti Anggraini dengan NIM 06101282227028. Saya Sani Fitasari dengan NIM 06101282227012. Di sini kami akan menampilkan sebuah video yang berjudul Kurva Titrasi Asam Amino. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum, di mana mahasiswa menguasai prinsip-prinsip K3 pengelolaan laboratorium dan teknologi penggunaan peralatan dan instrumen kimia. Materi singkat. Titrasi atau titrimetri mengacu pada analisa kimia kuantitatif yang dilakukan dengan menetapkan volume suatu larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat, yang diperlukan untuk bereaksi secara kuantitatif dengan larutan dari zat yang akan dianalisis. Larutan dengan konsentrasi yang diketahui tersebut disebut larutan standar. Kurva titrasi memberikan gambaran tentang muatan listrik asam amino karena ada hubungan antara muatan listrik total dan pH larutan. Misalnya saja, asam amino alanin pada pH 6,02 merupakan titik transisi antara dua fase titrasi. Alanin ada sebagai bentuk dipol atau Zwitter ion yang terionisasi dengan medan listrik. Sifat pH ini disebut pH isoelektrik yang merupakan rata-rata nilai pK pada pH yang lebih tinggi. Alanin isoelektrik memiliki muatan negatif dan dengan demikian akan bergerak menuju elektroda positif atau anoda ketika ditempatkan di dalam medan listrik. Alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan itu ada beker gelas, ada pengaduk magnet, ada pipet tetes, tisu, ada magnetic stirrer, ada statif, klem, buret, dan pH meter. Untuk bahan yang digunakan itu pertama ada HCl 0,1 m, glisin 0,1 m, dan NaOH 0,1 m. Prosedur percobaan. Pertama, pipet 20 ml larutan glisin 0,1 m dan pindahkan ke dalam gelas beker 100 ml. Letakkan gelas beker yang berisi glisin 0,1 m di atas magnetic stirrer lalu celupkan pengaduk magnet batangan dan elektroda pH meter. Kemudian saat pengadukan tekan tombol enter pada pH meter dan catat pH-nya. Kemudian tambahkan HCl 0,1 m tadi ke dalam buret dan jepit buret tersebut. Tambahkan alikuat 0,3 ml HCl ke dalam gelas beker yang mengandung glisin 0,1 m dan pembacaan pH dicatat setelah setiap penambahan HCl hingga nilai pH-nya itu menjadi 1,6. Pipet 20 ml larutan glisin 0,1 m dan pindahkan ke dalam gelas beker 100 ml. Letakkan gelas beker tersebut di atas magnetic stirrer dan catat pH-nya. Jepit buret yang mengandung NaOH 0,1 m pada statif dan secara perlahan kita tambahkan alikuat 0,3 ml NaOH ke dalam gelas beker yang mengandung glisin 0,1 m yang ada di pengaduk stirrer tadi. Pembacaan pH dicatat setelah tiap penambahan NaOH hingga pH menjadi sehingga 12. Pembahasan. Saat asam amino dititrasi dengan NaOH, maka akan terbentuk suatu struktur asam amino yang bersifat basa.
Namun, jika asam amino dititrasi dengan HCl, maka akan terbentuk struktur asam amino kation dalam keadaan asam yang ditunjukkan oleh pH yang semakin kecil dari 7. Dalam keadaan ini, gugus karboksil lebih banyak dibandingkan dengan gugus amino. Di sini, dapat dibuktikan bahwa asam amino mempunyai sifat amfoter, yaitu dapat bersifat asam maupun bersifat basa. Titrasi ini juga dilakukan untuk mencari titik isoelektrik asam amino, di mana asam amino mempunyai muatan listrik netral. Asam amino bermuatan positif apabila pH berada di bawah titik isoelektrik, dan asam amino dapat bermuatan negatif apabila pH terdapat di atas titik isoelektriknya. Kesimpulan. Jadi, pada hasil praktikum dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: pertama, bahwa glisin merupakan asam amino yang memiliki ciri khas bersifat amfoter, yaitu dapat bertindak sebagai basa dalam larutan asam dan dapat bertindak sebagai asam dalam larutan basa. Kemudian yang kedua, asam amino glisin bermuatan positif apabila pH berada di bawah titik isoelektrik, dan asam amino tersebut bermuatan negatif apabila pH terdapat di atas titik isoelektrik. Kemudian yang ketiga adalah titrasi yang dilakukan dengan larutan asam dan basa bertujuan untuk menentukan titik isoelektrik dari asam amino glisin, di mana asam amino dapat bersifat netral. Sekianlah video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.